Hai semuanya, kembali lagi di video mata kali ini masih bersama Miss Alice ya. Nah, di video sebelumnya kita udah pernah bahas tentang mental addition and subtraction. Nah, kali ini kita akan lanjut ya pembahasannya. Di video sebelumnya sudah kita pelajari tentang yang namanya number bonds. Masih ingat nggak dengan istilah number bonds? Nah, number bonds ini mempunyai beberapa model. Yang pertama sudah kita bahas dengan model bar, kemudian model number line. Nah, sekarang kita akan bahas tentang model return method. Yuk, langsung saja cek cuplikan berikut. Let's say we have 3 plus 4 plus 2 plus 7 plus 8. Rather than adding left to right, one number at a time, teach your student to look for the numbers that add to 10, like 3 plus 7 and 2 plus 8. It is much easier to add the 10 plus 10 to get 20 and then add on the last 4 to get a total of 24. You can also use this shortcut when adding a list of two-digit numbers. For example, 32 plus 84 plus 25 plus 78. We can group the 30 and the 70 to make 100, and we can group the 80 and the 20 to get another 100. That gives us 200 here. Now looking at the ones column, we can add the 2 and the 8 to make 10. 4 plus 5 is 9 for a total of 19 over here. That gives us a grand total of 219. Metode return ini boleh kalian tuliskan dulu metode susun panjang ke bawah. 63 ditambah 72 ditambah 45 ditambah 58. Nah, setelah itu masih ingat caranya kayak mana? Yes, kita make group to tens. Kita kelompokkan satuan yang bisa membentuk angka puluhan dulu. Nah, di sini dia. 2 ditambah 8. Ini sudah 10. Nah, selanjutnya kita lihat dulu bagian satuan yang tersisa. Nah, 10 di sini kita langsung saja tambah dengan 3 tambah dengan 5. Hasilnya adalah 18 untuk bagian satuan ya. Selanjutnya kita make groups, oke. Untuk yang bagian puluhan supaya bisa membentuk 100. Oke. Nah, 60 dan 40. Kita grupkan dulu. 100 ya. Nah, sisanya di sini kita tambahkan lagi. Tinggal 70 dan 50. Kita dapat hasilnya 100 ditambah 70 ditambah 50 adalah 120. Nah, untuk bagian ratusan ini akan membentuk angka 220. Jadi, jawabannya adalah 220 kita tambahkan dengan 18. Makanya yang kita dapat adalah 238. Oke, ini adalah metode susun panjang ke bawah. Nah, kalau kalian mau lebih simple cara penulisannya, boleh kalian susun aja panjang ke samping. Nah, pertama kita lihat dulu nih, mana dari satuannya yang bisa membentuk angka 10. Nah, di sini Miss ambil 72 dengan 58. Nah, jadi Miss bisa langsung saja Miss grupkan dulu. Miss tuliskan kembali dulu ya yang tidak terpilih. 72 dengan ditambah 58 ini hasilnya berapa? 8 tambah 2 kan 10 nih. Oke, simpan 1. 7 tambah 5, 12 tambah 1 lagi yang 130. Nah, ini tinggal kita tambahkan. Ini adalah 108 ditambah dengan 130. Nah, hasilnya 238. Untuk metode return ini fleksibel ya. Kalian boleh susun panjang ke bawah lalu kalian tambah, atau kalian mau susun ke samping juga boleh. Nah, untuk soal 1A, 1B, 1D kalian tes buat ya. Video ini boleh kalian pause sebentar.
Untuk nomor 2A, kita akan membandingkan apakah nilai aktual atau nilai sebenarnya lebih besar atau lebih kecil daripada nilai estimasi atau nilai perkiraan. Nah, untuk mengetahuinya, kita mesti tambahkan dulu ya. Oke, langsung saja yuk. Nah, untuk penambahannya, Miss tetap akan memakai konsep number bonds, yaitu di sini 84. Miss pisahkan ya, sesuai dengan nilai tempatnya. Yaitu 80 ditambah 4 ditambah 90 ditambah 1 ditambah 30 ditambah 9. Nah, setelah Miss pisah, lalu Miss cari, kita pakai konsep grouping ya. Cari yang bisa membentuk angka 10 ataupun bisa membentuk angka 100. Nah, di sini ada yang bisa membentuk angka 10, yaitu 9 tambah 1. Oke, lalu Miss tuliskan kembali dulu. Nah, untuk satuan Miss tinggalkan dulu ya. Miss tulis dulu 1 tambah 9, 10 tambah 30. Oke, satuan tadi, ya ini Miss taruh ke belakang, 4. Nah, sekarang kita lihat lagi. Ada nggak yang masih bisa di grouping? Oke, benar. Ini ya. 90 sama 10. Oke, kita buat grup ke 100. Tambah 30 ditambah 4. Nah, selanjutnya nih 180. Nah, 30 ini sebenarnya boleh kalian pecah jadi 20 tambah 10. Kenapa Miss harus dipecah? Karena supaya kita bisa genapkan 80 ini ke 100 lagi. Yaitu, nah, kalau kayak gini kan lebih gampang. 180 tinggal kita tambah 20, hasilnya 200. Sisanya tadi adalah 14. So, jawaban akhir kita adalah 214. Udah kan? Oke. Setelah ini, lalu kita akan hitung nilai estimasinya. Kira-kira lebih besar atau lebih kecil ya? Oke. Nah, kita lihat di sini 80 ditambah 90 ditambah 40. Oke. Boleh kalian pakai konsep number bonds. Konsepnya ini Miss akan pecah angka 40 ini. Oke, Miss akan pecah jadi 20 ditambah 10 ditambah 10. Miss kenapa pecah jadi seperti ini? Oke, terserah kalian ya, kalian mau baginya itu ke angka berapa. Tapi Miss baginya ke angka ini. Kenapa? Karena Miss lihat, 80 butuh berapa lagi ya supaya 100? 20 kan? Kalau 90 butuh 10 lagi. Jadi Miss pecah jadi ada angka 20 dan 10. Oke. Ini jadi 100. Kemudian 90 ini tambah dengan 10 ini jadi 100. Nah, bukankah ini lebih gampang hasilnya? Sudah bisa kita langsung dapat hasilnya adalah 210. Oke, dari sini kita lihat terbukti bahwa nilai aktual itu lebih besar daripada nilai estimasi. Lalu kita tulis di bawahnya, actual answer is greater. Greater itu artinya lebih besar ya. Greater than daripada estimate and sure. Oke. Lebih mudah kan? Oke, nomor 3. Di sini ada customer A, B, C, dan D yang mengorder berbagai macam bentuk benang wool. Nah, di sini kita lihat dari customer A sampai customer D, customer mana yang mengorder benang wool terpanjang. Nah, Miss ambil contoh untuk customer A mengorder benang wool pink, hijau, biru dengan ukuran sebagai berikut. Untuk mengetahui berapa panjangnya kita tambahkan yuk. 86. Miss bisa ya. 80 sama 6, 74, 70 dengan 4, 95, 90 dengan 5. Lalu Miss buat grouping. Nah, di sini jadi 10 ya. Oke, biar lebih gampang nih kita grupkan. Oke, ada lagi nggak yang bisa di grup? Oke, ada lagi ya di sini 90 dan 10. Kita grouping lagi.
membentuk angka 100. Kemudian 70 dan 5. Nah, di sini nih 100 Miss turunkan dulu. 80 dan 7 ini kan perlu kita tambahkan. Nah, supaya gampang nambahnya, Miss mau pecah 70 ini ke 20 dan 50 dulu. Oke, kenapa Miss dipecah? Supaya 80 ini ketemu 20 bisa membentuk angka 100. Benar. Nah, kalau kayak gini kan langsung dapat ya hasilnya. Kita langsung tahu jawabannya adalah 255. Gimana? Gampang kan? Oke, nah untuk metode penambahan ini fleksibel ya. Kalian mau pecah yang mana, pecah angka yang mana, terserah kalian. Oke, yang penting hasil akhir kalian sama dengan Miss ya. Oke, untuk customer B, C, dan D kalian tes buat ya. Video ini boleh kalian pause sebentar. Nah, Miss kasih sebuah contoh untuk 1A. Di sini, misalkan pakai cara written, tapi konsep Miss tidak terlepas dari number bonds. Oke, Miss ingatkan kembali di sini, cara yang kalian mau pakai untuk penambahan atau pengurangan fleksibel aja ya. Yang paling gampang aja menurut kalian dan paling cepat aja menurut kalian. Oke, kita langsung saja. Miss pisahkan dulu sesuai dengan nilai tempatnya, yaitu jadi 5.000. Kemudian 300, kemudian 70, kemudian 4. Yang pertama dikurangi dengan 50. Oke, Miss tuliskan kembali dulu. Dikurangi jadi 20. Oke, 4. Selanjutnya ditambah dengan, Miss pisahkan ya, ada 3.000 di sini. 500, 10, 3. Oke, kita tambahkan dulu 8.000, kemudian 800, kemudian 30, kemudian 7. Next kita tambahkan dengan angka 2.000. 10.000, ada 830 dan 7. Terakhir kita kurangi dengan angka 300. Kurang 10.537. Oke, sudah kita dapat jawaban akhirnya 10.537. Nah, walaupun kelihatannya caranya itu panjang yang ke bawah, tapi setelah kita buat nanti kita akan merasa lebih nyaman, lebih mudah, dan tidak merasa terbebani. Oke, sekali lagi metode ini fleksibel ya. Menurut kalian mana yang tercepat dan terbaik boleh kalian pakai. Untuk soal 1B, 1C kalian latihan sendiri ya. Video ini boleh di pause sebentar. Oke, di halaman 18 soalnya di sini disuruh kita menggunakan metode rounding atau pembulatan ke puluhan ataupun ratusan terdekat untuk memprediksi hitungan ini. Oke,
Jadi untuk nomor 1 Miss kasih contohnya. Di sini 542 ditambah dengan 378. Nah, Miss contohkan dulu. Miss round it dulu. Miss bulatkan ke angka puluhan terdekat. Oke, to the nearest tenth. Oke. Jadi di sini kita lihat 542. Oke, ditambah 378. Nah, 542 ini kalau kita mau bulatkan ke puluhan terdekat, kita cukup lihat bagian satuannya ini, 2. Nah, angka 2 ini angka yang kecil ya. Oke. Jadi kalau angka yang kecil itu biasanya kita bulatkan ke bawah. Nah, biasanya untuk angka-angka yang kecil kayak seperti 1, 2, 3, 4 itu biasanya kita bulatkan ke bawah. Nah, 42 ini kita bulatkan ke bawah jadi 40 saja. Oke, jadi di sini adalah 540. Kemudian, kalau ketemu angka satuan seperti ini, yang besar 8. Nah, untuk angka 5, 6, 7, 8, 9 biasanya kita bulatkan ke atas. Oh, genapkan aja ke atas gitu. Oke. Nah, kalau genapkan ke atas berarti kita tambah 1 ke puluhannya. Tambah 1 ya. Tambah 1. Jadi 380. Lalu kita tinggal jumlahkan saja, hasilnya adalah 920. Ini adalah menggunakan cara pembulatan. Oke, sekarang kita coba cek dengan nilai sebenarnya. Nah, kita coba tes hitung. Oke, 542 ditambah dengan 378. Nah, kita tambahkan dulu, Miss pakai cara biasa aja ya. Di sini sudah 5 ditambah 7, 12 ya. Oke, dan hasil daripada penambahan yang sebenarnya adalah 920. Nah, sama nih. Kok bisa sama? Oke, kebetulan untuk soal nomor pertama ini sama. Hasilnya kalau kita menggunakan metode rounding itu adalah pembulatan. Jadi pembulatan itu maksudnya nilainya itu bisa kita kurangi atau kita tambah ya. Di sini tambah ya. Oke, tapi hasilnya itu terkadang tidak akurat. Ya, tapi mendekati nilai daripada sebenarnya. Oke, dan kebetulan di sini hasil actual hitungannya itu sama dengan hasil roundednya. Oke. Nah, kalian boleh tulis di sini bahwasannya actual answer is same as, Miss pakai tanda sama dengan aja ya. Is same as rounded answer. Oke, ini kalau kalian bulatkan ke puluhan terdekat dengan kalian melihat angka satuannya. Di sini soalnya boleh kalian bulatkan ke puluhan ataupun ratusan terdekat. Nah, Miss kasih contoh ke ratusan terdekat. Nah, kalau dibulatkan ke angka ratusan terdekat, yang kita lihat itu bukan angka satuannya lagi, tapi kita lihat bagian puluhannya. Oke, kita lihat. Di sini 40 ya, 4 ya, berarti puluhannya 40. Nah, 40 ini 40 ini mendekati angka 100 atau tidak? Dia udah sampai setengah enggak? Kalau 50 kan setengahnya, dan 40 ini adalah termasuk angka yang kecil. Nah, berarti kita bulatkan ke bawah. Bulatkan ke bawah berarti ke 500 saja. Nah, untuk yang ini 78. Nah, angka 7 di sini berarti mewakili 70 puluhannya. 70 sudah mendekati ke bagian ratusan, 100. Nah, jadi kita bulatkan langsung ke atas, tambah 1 ke depannya, tambah 1 ke bagian ratusan. So, 400 di sini. Nah, nilai roundednya ini adalah 900. Oke, tadi nilai aktual kita udah dapat 920. Tetapi pas kita menggunakan pembulatan ke ratusan terdekat, nilainya hanya 900. Oke, berarti di sini metode pembulatan di sini kalian boleh pilih ya, mau pakai nearest to tens atau ke 100. Kalian bebas pilih salah satu, dan diingat bahwasannya metode rounding ini akan menghasilkan hasil yang mendekati jawaban sebenarnya. Oke. Berarti di sini boleh kita tuliskan actual answer
bigger ya, is greater than rounded answer. Oke, boleh kalian lanjutkan. Ini Miss anggap sebagai 1A. Oke, boleh kalian lanjutkan untuk 1B, 1C, dan 1D. Karena nomor 1 itu ada 4 soal. Kemudian kalian lanjutkan untuk nomor 2 dan nomor 3.